akhirnya dokter bilang coba periksa suaminya, dia bilang. Kayak akhirnya suami saya diperiksa, hasilnya keluar, dia bilang hasilnya kurang bagus. Jumlah sperma suami saya itu banyak, hanya yang aktif sedikit. Jadi dokter minta itu 5 yang aktif, tapi yang aktif cuma 2. Selama 1 tahun itu nggak berhasil. Jadi ya udah nggak berhasil, tapi apa ya, kita coba segala cara dari dokter sampai waktu itu saya konsumsi obat kayak obat Chinese gitu yang seperti diet kesuburan, tapi ya nggak berhasil juga. Pindah kita ke Australia, ke Melbourne. Dari situ selama di Melbourne kita nggak pernah program hamil, jadi karena sekolah kita kerja, jadi kita nggak program. Tahun 2019 suami saya pulang ke Indo. Nah, baru dikenalin sama mertua inhalasi, karena mertua nyuruh suami untuk inhalasi biar gula darahnya normal, karena waktu itu gula darahnya sempat tinggi. Jadi dia konsumsi, setelah itu dia balik. Selang 4 bulan dia konsumsi. Dia yang lebih sering konsumsi inhalasi dan minum airnya timbang saya. Pas bulan Agustus itu seperti mujizat sih menurut saya. Jadi waktu tanggal 12 masuk 13 itu saya cek test pack, ternyata saya hamil. Padahal nggak ada saya awalnya kaget. Maksudnya kok bisa gitu loh, padahal kita nggak ada planning apa-apa, nggak ada program apa-apa pada saat itu. Kan di sana kita harus rutin setiap 4 minggu harus ultrasound. Lalu tiba-tiba ada 2 dokter yang masuk, 2 dokter senior. Dia masuk, dokternya jelasin, di sini kita lihat babymu tuh ada facial cleft lip. Karena waktu itu saya nggak begitu ngerti, saya tanya, apa itu facial cleft lip? Oh, jadi ada belahan di bibir anakmu. Oh, dari situ saya kaget. Maksudnya gimana? Ya, jadi bibir anakmu itu berkembang dengan tidak sempurna. Wah, situ saya udah kaget, saya udah nangis ya. Kalau misalnya kamu tetap keep babynya, nanti babynya ini nanti pertama dia udah bilang yang buruknya dia nggak akan bisa menyusui dari kamu karena bibirnya nggak sempurna, dan kamu pakai alat bantu untuk bisa menyusui. Dan dia bilang nanti setelah 4 atau 5 bulan kita akan melakukan pemeriksaan lebih detail dengan sarafnya. Mertua saya bilang, kamu rajin inhalasi biar organ-organ yang lain tuh berkembang dengan baik gitu. Jadi selang 2 minggu untuk mau ultrasound lagi, saya lebih rajin konsumsi inhalasi, minum air hidrogen. Jadi dulunya saya cuma seminggu sekali, 2 minggu sekali, kalaupun itu ingat. Menjelang masuk ke minggu 25 saya ketemu dokter lagi untuk ultrasound. Saya udah takutan. Tangan saya udah keringetan, saya udah takut, aduh ini gimana bibirnya, segede apa gedenya gitu loh. Nanti saya cuma mikir, aduh anak ini kalau air cacat gimana gitu. Dokter itu nggak langsung cek ke bibir anak saya. Dia lihat dulu kepalanya, dia lihat dulu kakinya sempurna, tangannya sempurna. Saya langsung bilang, dok, gimana bibirnya? Dia bilang, oh, oke, kamu mau lihat bibirnya? Dia bilang, are you ready? Oh ya, I'm ready. Dia cek lagi, dia bilang, enggak kok, there's no facial cleft lip in your baby. Oh, saya waktu itu kaget. Terus saya bilang, kenapa dok? Bisa diulangi nggak? Enggak, ini nggak ada tanda-tanda facial cleft lip. Dia bilang. Aku dari situ langsung nangis. Dia tunjukin ke suami saya, dia bilang, kamu lihat kan ini bibirnya sempurna, nggak ada bibirnya, nggak pecah, nggak retak. Sejak dari situ saya cerita ke keluarga, ke mertua. Jadi mertua malah lebih, ya
teruslah untuk inhalasi gitu. Jadi sekarang bukan suami saya yang rajin, saya yang lebih rajin untuk inhalasi, karena emang setiap kali saya ultrasound dokternya bilang babynya aktif, babynya sehat. Jadi ya puji Tuhan, karena berkat dengan doa, berkat dengan inhalasi juga babynya bisa sehat.